Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan hidup menurut roh. Nah, apakah kita benar-benar telah mengasihi Tuhan dan hidup menurut roh? Harus diakui bahwa kebanyakan dari orang yang mengaku percaya belum sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan dan dalam hidup menurut roh. Mengapa? Tentunya banyak saja alasan yang dikemukakan. Terlepas dari semua kemungkinan alasan itu, Alkitab memberikan kepada kita alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan dan hidup menurut roh. Ayat-ayat yang kita baca menunjukkan kepada kita alasan kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut roh, yaitu karena Yesus telah membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Allah tidak mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita hidup tanpa Tuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Betapa celakanya keadaan kita ini. Hidup kita pasti berantakan dan berakhir dalam kebinasaan. Tetapi puji Tuhan, Kristus telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging melalui kematiannya di salib, supaya hanya oleh iman kita diselamatkan. Itulah sebabnya kita harus mengasihi Tuhan dan hidup menurut roh. Yang berikutnya adalah kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut roh karena Roh Kudus telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kuduslah yang ada di balik kelahiran kita kembali menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 menulis, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-5 dituliskan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan bahwa kita menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah karena pekerjaan Roh Kudus. Yang berikutnya, kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup menurut roh karena hukum Taurat atau tuntutan hukum Taurat itu digenapkan pada orang-orang yang hidup oleh roh, yaitu orang-orang yang hidup menurut kehendak Allah.
Orang yang hidup oleh Roh adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus, bukan orang-orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat. Orang yang hidup menurut Roh adalah orang-orang yang taat pada kehendak Roh, bukan pada kehendak diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut Roh, sebab Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut. Karena Roh Kudus telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Dan karena tuntutan hukum Taurat digenapkan pada mereka yang hidup oleh Roh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.